Oke, selamat datang di channel ini kembali. Dan kita akan salam-salam teman-teman kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini seperti biasa, ini adalah episode kedua untuk setting mikrotik. Ya, sebelumnya memang video kita sudah banyak, tapi kita akan membuat dari awal dari episode 1, 2, 3 sampai terusnya. Untuk setting sudah ada, review sudah ada, nanti mungkin akan lanjut untuk daily life atau yang lain. Oke. Kita sekarang sedang berada di salah satu router ya, router saya ini. Ini adalah LDF5AC ya. Yang tentunya dia mempunyai 4 core sistem router bot ya. Bukan. Sistem resource ya. Resource ya, dia punya 4 core ya. 4 core baru hidup sekitar 1 jam 36 menit yang lalu. Oke, kita masuk ke sini karena apa? Nah, ini baru kejadian beberapa minggu yang lalu, bukan lebih 2 minggu ya, dan 1 minggu setelahnya itu berulang kembali. Nah, ini ada hal yang menarik di dalam LDF AC ini ya, yang di sini. Ini itu dia untuk wirelessnya ini dia tidak muncul ya. Ini kan modenya bridge ya, jadi dia memancarkan signal SSID dan dia ditangkap oleh salah satu alat kita yang ada di gunung ya. Dan di sana disebar lagi ke dalam ke klien ya. Jadi ini modenya bridge dan yang di sana itu modenya station bridge ya. Yang anehnya lagi di sini untuk wireless di station sudah hidup, di access pointnya atau bridge-nya untuk LDF ini sudah hidup. Di sini saya pakai yang station itu adalah SXT SQ5AC ya. Itu saya cek tidak kenapa-napa, tidak ada permasalahan apapun, tidak ada yang berubah-ubah. Hanya saja kok saya scan untuk yang dari klien itu kok tidak ada SSID untuk yang LDF5AC ini ya. Padahal di sini sudah running ya, tapi bukan running, ini sih running di sini sih running ya, tetapi terkadang itu pun tidak tentu ya. Jadi untuk WLAN ini tidak itu S atau slave, jadi tidak memancarkan sebuah sebuah SSID. Nah, itu yang membuat saya bingung kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini saya baru menemui itu baru kali ini di LDF5AC ini. Yang lain saya pasang-pasang itu tidak ada yang seperti ini. Nah, itu caranya solve-nya bagaimana? Nah, ada yang tahu ya. Nah, solve-nya itu ternyata sangat mudah sekali. Ini saya dibuat bingung hampir 1 jam lah, hampir 1 jam saya dibuat bingung. Saya cabut, saya colok, cabut colok yang ke switch ya, itu sama saja. Terus saya mode AP sama saja, bukan mode AP ya, ini level 3 dia tidak bisa AP, tapi dia mode bridge sama aja, tapi sinyalnya nggak keluar. Nah, dan langkah terakhir, langkah yang paling atau paling just atau paling bagus, saya coba untuk reboot ya. Setelah di reboot ternyata sudah connect semua. Nah, pada waktu itu saya sangat senang sekali karena apa? Karena setelah saya reboot dia bisa running lagi. Nah, itu permasalahannya di mana? Saya pun belum ketemu itu permasalahan. Itu kayaknya memang ada di hardware untuk LDF5AC ini. Nah, karena apa? Karena yang lain yang saya pakai, yang saya pasang tidak ada yang seperti ini, hanya ini aja ya. Dan untuk membuat dia otomatis atau dia istilahnya itu dia setika dia tidak memunculkan signal terus dia restart ulang, bagaimanakah caranya, ada yang tahu? Nah, di saat itu pun saya belum terpikirkan untuk membuatnya, dan saya baru 1 hari setelahnya saya sambil terdiam mencoba berpikir saya mungkin bisa membuatnya di sebuah tool ya, tool untuk mikrotik. Ini memang sangat lengkap sekali, saya sangat suka dengan produk mikrotik, yaitu tool Netwatch. Nah,
ini gunanya buat apa, dia yang tahu. Nah, untuk fitur ini saya gunakan itu untuk mereboot Mikrotik ini saat dia tidak terkoneksi dengan klien atau dia station ya. Nah, di sini saya sudah punya IP-nya ya. IP-nya itu ini ya. Ini ya, PPPoE ini ya. Ini PPPoE ini yang dari backbone ke station itu yang ini yang AT. Yang AT ini 251.2. Jadi saya masukkan IP itu ke dalam networks ya. Networks ini ya. Oke. Setelah saya masukkan di networks, yang saya perlukan adalah ketika dia mati atau tidak bisa di ping, seperti ini saya coba ping ya. Tool ping ya. Oke. Tool ping sini. Saya paste. Saya kan ping. Ya. Dia kan ada waktu ya, waktu di sini. Waktu mendakan dia ini jarak tempuh ke klien atau ke station itu berapa detik sih? Berapa millisecond sih? Ini rata-rata minimalnya adalah 0 ms, terus maksimalnya 6 ms, dan average-nya dia 2. Oh, ada yang 11 ini, barusan 11 ya. Jadi saya menggunakan tool networks ini untuk mereboot ya, supaya ketika memang dia untuk stationnya ini tidak ada, maka akan secara otomatis reboot. Oke, kita lanjut. Host ini adalah host IP station ya. Ya, di sini saya pakai PPPoE. Klien ini ada 1, 2, 3. Ini untuk yang ke klien, yang 2 ini untuk VLAN ke Ether. Dia itu ada router ya, atau alat ya. Alatnya itu juga saya pakai di sini. Ketika ada DNS-nya yang tool ping, ada yang mungkin seperti ya memang seperti yang episode 1 yang kemarin itu sudah ada, itu seperti itu. Nah, jadi saya buatkan VLAN untuk DLPPoE ke router ini. Lanjut, hostnya ini host ke klien yang ini ya, yang tadi. Intervalnya saya buat 5 menit aja, tidak apa-apa. Untuk timeoutnya 1000 ms ya, karena 1000 ms untuk di Mikrotik kan sudah timeout ya. Ya itu. Selanjutnya untuk up ini saya biarkan, karena untuk up dia tidak usah diapa-apain ya, karena sudah hidup, ngapain di apa namanya dikasih ya. Nah, di sini untuk down saya kasih sistem reboot, saya ketikkan sistem reboot ya, seperti ini. Kita apply dan OK, apply OK seperti ini. Di sini statusnya up. Semisal nanti untuk wirelessnya ini tidak terkoneksi, maka dia akan secara otomatis untuk mereboot. Nah, ini tool yang sangat bagus sekali saat kita berada di luar kota atau tidak standby di dalam laptop, di depan laptop, di depan PC untuk memantau jaringan kita. Maka ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuat jaringan kita aman. Nah, sebenarnya sih ada delaynya ya, saat kita restart itu berapa menit ya, mungkin 1 menit ya, tapi kan tidak apa-apa, setidaknya dia akan otomatis caranya atau secara otomatis dia akan menghidupkan Mikrotik ini, dan nanti untuk wirelessnya ini bisa langsung connect seperti ini. Jadi itulah implementasi RAW untuk melakukan reboot Mikrotik, yang dimana saya pakai ini dia kayak hang seperti itu sih, untuk wirelessnya tidak muncul, dan ini sudah saya terapkan dan sudah berfungsi saat dia hang atau dia tidak mengeluarkan signal dari LDF ini. Jadi itulah tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan kita akan sambung ke episode 3. Nanti kita akan mencari bahan-bahan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu, see you next time di video selanjutnya.